Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang sangat luas. Sebelum sebagian wilayahnya menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur luasnya 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura. Sebagai provinsi yang memiliki hutan tropika basah, Kalimantan Timur juga disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Hutan tropika basah yang membentang di provinsi ini telah berperan sebagai paru-paru dunia. Wilayah yang membentang sampai ke perbatasan Kalimantan Timur Malaysia ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi serta batu bara. Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur telah memberikan sumbangan yang besar bagi negara karena setiap tahun PDRB Kalimantan Timur tercatat sekitar 450 triliun rupiah. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur yang dimiliki sampai saat ini masih belum mampu memberikan sumbangan besar bagi pembangunan wilayah ini, karena Kalimantan Timur masih dihadapkan dengan minimnya pembangunan infrastruktur, khususnya yang menghubungkan 10 kabupaten kota sampai ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Melihat tantangan yang amat berat di dalam membangun Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak harus bekerja ekstra keras guna mengejar ketertinggalannya dari provinsi lainnya di Indonesia. Sosok pemimpin yang memiliki segudang pengalaman, baik di dunia pendidikan, politik, dan birokrasi ini, kini terus berupaya keras untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai Gubernur Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Kepemimpinannya di Provinsi Kalimantan Timur, Awang Faruk Ishak tak pernah mengenal lelah untuk membangun Kalimantan Timur. Beberapa pembangunan Kalimantan Timur yang memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi untuk mewujudkannya berhasil dilalui oleh seorang Awang Faruk Ishak. Salah satunya adalah pembangunan proyek jalan tol pertama di Kalimantan Timur. Proyek jalan tol ini tidak hanya dihadapkan dengan masalah finansial, akan tetapi tantangannya sangat berat manakala harus berhadapan dengan pembebasan lahan masyarakat dan lahan hutan konservasi yang akan dilalui jalan tol. Walau harus mondar-mandir ke Kementerian Kehutanan dan DPR Republik Indonesia, namun semua itu dapat dilalui dengan baik berkat keuletan dan kesabaran Awang Faruk Ishak di dalam membangun wilayah. Untuk memberikan pelayanan pada transportasi udara, Awang Faruk Ishak telah berhasil membangun Bandara AM Sulaiman Spinkan Balikpapan sebagai bandara internasional yang sejajar dengan bandara lain di dunia, karena Bandara AM Sulaiman Spinkan Balikpapan masuk dalam deretan 16 bandara terbaik di dunia. Untuk mendorong perekonomian Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki perkebunan kelapa sawit lebih dari 1 juta hektar, Awang Faruk Ishak telah merencanakan pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda, kemudian dari Samarinda ke Bontang, Bontang ke Sangatta, sampai ke Pelabuhan Maloy di Kutai Timur. Ide-ide besar Awang Faruk Ishak yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kalimantan Timur ternyata bukan hanya sekedar keinginan belaka, akan tetapi sudah seiring sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan nasional yang dirancang oleh Bappenas. Bahkan atas perencanaan pembangunan Kalimantan Timur yang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah memberikan penghargaan kepada Gubernur Awang Faruk Ishak. Harus diakui, ide-ide besar Awang Faruk Ishak untuk membangun Kalimantan Timur tentu tidak lepas dari pengalamannya yang dimulai dari Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Mula Warman Samarinda. Sedangkan di lembaga politik, Awang Faruk Ishak pernah menjadi anggota DPR MPR Republik Indonesia selama 2 periode
sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur. Untuk menghubungkan dan memperlancar arus lalu lintas Jalan Trans Kalimantan, Awang Faruk Ishak juga tengah membangun jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan. Selama ini sarana transportasi yang melalui dua wilayah itu harus menggunakan kapal feri yang tak jarang harus antri sampai 4 jam untuk bisa menyeberang. Dengan adanya jembatan Pulau Balang, kendaraan dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan dan sebaliknya tentu akan lebih cepat. Bahkan kawasan menuju jembatan Pulau Balang dijadikan sebagai kawasan industri di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Konsep Awang Faruk Ishak di dalam membangun Kalimantan Timur apabila ditelaah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan Presiden Joko Widodo. Membangun saat ini untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang dan mempercepat arus barang dan orang melalui pembangunan infrastruktur untuk menekan ongkos angkut sehingga harga barang di mana saja di Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh berbeda dengan harga barang di kota karena infrastrukturnya memadai. Sebagai pemimpin visioner, Awang Faruk Ishak melihat Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam batu bara, perkebunan sawit, dan hasil hutan ikutan dengan luas wilayah yang sangat luas, sangat memerlukan sarana transportasi seperti kereta api yang pernah dibangun oleh Belanda di tanah Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Awang Faruk Ishak menggandeng perusahaan dari Rusia, kini tengah membangun sarana transportasi kereta api yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan industri Bulung Minung, Penajam Pasir Utara. Apabila hal itu terwujud, untuk tahap pertama pembangunan rel kereta api akan dibangun dari Kutai Barat menuju Balikpapan. Rencana pembangunan rel kereta api ini pun semula dianggap khayalan Awang Faruk Ishak oleh beberapa tokoh yang tidak ingin melihat Kalimantan Timur maju. Namun, berkat kerja keras dan semangat besar Awang Faruk Ishak, pembangunan rel kereta api itu sudah dilakukan. Bahkan sejumlah pelajar Kalimantan Timur dikirim pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Rusia untuk belajar teknik perkereta apian. Sehingga ketika pembangunan kereta api di Kalimantan Timur selesai nantinya, anak-anak Kalimantan Timur yang belajar di Rusia sudah selesai melaksanakan tugas belajarnya dan bisa menjadi tenaga ahli di bidang perkereta apian. Untuk mengatasi energi listrik di Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selain merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di beberapa kawasan, Awang Faruk Ishak juga tengah merancang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dipusatkan di Kabupaten Berau. Melalui pembangunan listrik tenaga nuklir, Kalimantan Timur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di wilayahnya sendiri, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyuplai listrik ke provinsi lain atau ke wilayah Malaysia. Untuk membuka isolasi daerah, sebenarnya bukan hanya membangun infrastruktur, transportasi, darat, laut, dan udara. Akan tetapi, sarana komunikasi juga menjadi salah satu bagian penting di dalam membuka isolasi daerah. Karena di Provinsi Kalimantan Timur masih ada kabupaten, pedalaman, dan perbatasan, yakni Mahakam Ulu. Maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ini, termasuk sarana komunikasinya. Sebagai daerah yang berada di Ulu Mahakam dan perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur minim dengan komunikasi. Masyarakat semula tidak bisa melakukan komunikasi melalui telepon seluler dan tidak ada pemancar televisi yang bisa menjangkau ke sana kecuali melalui parabola. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir ini telah membangun beberapa tower yang dapat digunakan operator telepon seluler dan secara bertahap akan memasang pemancar televisi untuk memudahkan masyarakat menyaksikan program acara televisi. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Haji Awang Faruk Ishak, di dalam mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur ini merupakan tonggak sejarah
bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan lompatan di dalam mengejar ketertinggalannya. Apabila semuanya terwujud, maka Gubernur Awang Paruk Ishak bukan hanya pemimpin yang visioner atau change leadership, akan tetapi akan dicatat dengan tinta emas sebagai Gubernur Kalimantan Timur yang mampu membangun Kalimantan Timur melampaui harapan.